jenis luk 5 itu di zaman dahulu, zaman-zaman kerajaan, itu salah satu jenis pusaka yang hanya boleh dimiliki oleh pemimpin-pemimpin atau ya orang-orang yang memiliki derajat kasta di lingkungan masyarakatnya. Itu beberapa jenis pusaka luk 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Tapak Deso, kali ini kami akan melanjutkan yang kemarin, karena waktu yang kemarin kayak pusaka kerisnya belum dijamas ataupun belum dicuci lah istilahnya kayak gitu. Mungkin kali ini kami akan mencoba ingin tahu tentang pusaka keris yang sudah dijamas ataupun sudah dicuci. Karena istilah kata kakek orang tua dulu, laki-laki itu belum bisa disebut dewasa kalau belum memegang sebuah pusaka keris. Karena itu bagian dari bagian dari 5 apa namanya itu? 5 wasto ya. Kayak gitu kurang lebih. Iya, kurang lebih seperti ya. Itu keris yang sudah dicuci ataupun sudah dijamas bisa di ini nggak dikasih tahu ke kami gitu. Bisa, iya, maksudnya kayak apa gitu. Maksudnya kalau yang sudah dan sebelumnya kayak gitu. Cuman sebelum saya beli keris itu di ini. Oh boleh. Adanya itu kerupuk buatan gitu. Kita diminum dulu ya. Buatan ibu itu enak. Kalau di kami. Oke sahabat, kita sedang bersilaturahmi di Ayas sambil ngopi nih. Ditawarin rokokan juga. Ya, pokoknya di ini udun. Udun berapa lima? Kayak kan nggak ngerokok deh. Ya ini mau sambil rokokan. Sambil rokokan dulu, oke. Sampai tahu bisa saya. Yes. Oke. Ini yang menjadi salah satu contoh keris ya pusaka orang Jawa. Saya ambil 2 contoh. Yang satunya lurus, satunya lagi berluk kata orang itu. Pelak-pelak gitu ya. Karena banyak ya bahwa keris itu sebutannya ada bagian-bagian banyak ya kalau nggak salah. Karena banyak pernah dengar ada yang namanya Melati Sinebar, ada Rujo Gendolo gitu. Banyak. Iya. Bisa lumayan tahu ya, kerisnya sedikit gitu. Sahabat, ini saya ini bukan jenisnya lurus ya, lurus. Nggak ada looknya ya. Nggak ada looknya. Lurus. Itu bisa dikatakan apa yang ini ya? Pamor apa? Apakah filosofi apa ini? Kalau ini filosofinya sebagai ya tanda keteguhan hati. Makna dari ini Makna dari lurus, dan juga konon katanya terus yang jenis lurus ini bisa menetralisir segala ya aura yang negatif. Itu secara mistisnya seperti itu. Manfaat keberkahan dari keris ini. Semuanya kita ini ya, dirawat biar enggak punah. Biar ini kan berarti minyak. Ini yang sudah dijamas atau Ya, dicuci gitu. Ini sudah dicuci, ya insya Allah bersih lah, dan ini sudah dikasih minyak khusus buat agar ini besinya tetap terjaga. Soalnya besi ini itu besi yang mungkin zaman sekarang udah jarang, besi tua ini. Ya, campuran metal. Berarti minyaknya nggak sembarangan ya? Minyak khusus yang anti karat. Kalau minyak biasa itu biasanya dipakaikan di sini tuh berkarat. Yang itu yang alkohol yang biasa itu yang murah biasa itu berkarat. Ini khusus. Berarti yang ini mah yang model lurus. Berarti lumayan awet. Look ya. Contoh salah satunya gitu ya. Kalau yang ini satunya lagi. Itu yang satunya panjang ya? Panjang. Ini satunya lagi. Nah kalau yang Panjang kecil itu makna dari apa ini ya? Ini garis buluknya berarti berapa ya?
Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini nak kris 5. Yang konon manfaatnya itu buat kewibawaan dan kelanggengan sebuah tahta atau pangkatan untuk Ini zaman dulu ya. Jadi gini, konon pada zaman dulu, bukan konon sih, emang pada zamannya, pada zaman dulu, zaman kerajaan dulu itu kris 5 itu hanya dimiliki oleh beberapa orang khusus. Jadi sebagai ciri khas atau sebagai apa, bahasa KTP mungkin, ya, identitas berarti. identitas ya. Jadi dulu itu yang boleh memegang kris seperti ini itu cuman para bangsawan atau raja atau keturunannya itu yang boleh. Makanya kris 5 itu yang emang asli dari zaman dulu itu jarang, dan hanya dimiliki oleh beberapa orang yang emang keris asli dari keturunan. Jadi besi juga bukan besi sembarangan, kebanyakan itu terbuat dari meteorit gitu kan. Ini contohnya ini terbuat dari besinya itu hitam kan, itu ya, Iya. nggak seperti besi biasa. Jadi punya Ini ada jenis, istilah kayak pamornya enggak yang ini. ada pemur. Ini jenis krisnya namanya pulang geni. Oh, yang seperti ini. Terus pulang geni. Berarti setiap keris punya nama masing-masing ya. Jadi lebih ke pamor. Mod. Jadi walaupun look 5 itu apa sih jenisnya, itu juga berbeda. Nah ini namanya nih yang hiasan ini namanya mendak. Berarti ini juga ada sebuah maknanya ya, kayak gini. Ini sih buat pelengkap. Oh, pelengkap. Pelengkap dan buat Hiasan. kunci ini, kunci biar kuat. Bukan dari bagian satu set itu, bukan. Ya aslinya satu set, cuman kan karena ini terbuat dari besi biasa, kadang ya kalau khusus tuh emas emang lebih apa, cuman kalau besinya besi biasa itu kan ini berkarat kalah. Oh iya, Yang kuat ini kuat. Berarti semacam variasian gitu ya. Iya. Ini agak lumayan menarik, sahabat. Itu sih ya, kan ini bagian dari 5 ya, kalau nggak salah. Itu kalau kayak yang Pangeran Diponegoro kan biasanya kalau bawa keris kan di belakang ya. Kalau Iya, bawa keris umumnya di belakang. di belakang. Itu kayak kalau nggak salah di depan. Apa gitu ada sebuah makna khusus? Apa ada filosofi hal-hal yang gimana? Iya, ada. Jadi gini, kita masukin dulu ya. Iya. Udah tahu. Ini sahabat berarti udah paham ya ini. Salah satu contohnya itu look 5. Banyak sih look yang lainnya, look 7, look 9. Yang jelas setiap looknya pasti pakai maknanya ganjil. Gak ada yang genap. Itu yang perlu kita tahu. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya pun ganjil. Itu jadi sebagai pemaknaan bahwa kata ganjil itu berarti belum genap, bahwa setiap manusia itu tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu setiap agama itu diberi looknya ganjil. Jadi gini ya, kalau sesuai tadi yang dipertanyakan nih, makna keris di depan Sama yang dan simbol di belakang. yang di depan dulu ya. Ya, yang di depan itu gimana? Pada waktu itu kan yang sering ditanya itu depan Diponegoro. Iya. Karena pada waktu zaman itu zaman penjajahan Belanda, dan sebagai bukti perlawanan dari seorang pangeran Diponegoro melawan penjajah itu, jadi disimbolkan bahwa garis di depan, bahwa garis di depan itu adalah sebagai tanda bahwa saya itu siap bertempur dan siap melawan penindasan dan penjajahan. Makna dari yang di depan. Jadi orang Jawa itu kalau emang siap tempur itu disimpan di depan. Jadi tanda saya itu ini apa ya? Jadi siap berperang, siap melawan sebuah kezaliman. Dan makna di belakang itu makna perdamaian. Ketika suatu orang simpan itu belakang, orang Jawa berarti dia itu untuk niat damai.
pengingat. Intinya apa ya, kita itu tidak ada suatu hal yang memang mungkin huru haram pun artinya masih belakang. Ada yang itu sebagai makna dari orang Jawa menyimpan sebuah keris. Ternyata nggak sembarangan asal nyimpen ya. Jadi setiap bagian dari nyimpen pun ada sebuah makna yang perlu kita dipahami gitu ya. Baik dari cara nyimpen, baik dari cara lu, terus dari apa yang sinebar melatih apa yang kayak gitu. Banyak ini Amor ya, salah satunya gitu. Jadi memang karena keris ini itu memiliki sebuah banyak filosofi dan juga keris itu ya zaman dulu itu menggunakan sesuatu itu yaitu sebuah filosofi. Misalkan pada zaman sebelum kemerdekaan dan pada zaman Majapahit, zaman Mataram. Oh ya, saya mau bertanya. Jadi saya kan sering lewat depan toko ya. Dalam arti toko yang jual benda-benda kuno gitu. Di situ kan banyak keris. Ya intinya banyak lah. Jadi semisal saya mau beli yang peninggalan zaman dulu, itu cara membedakannya gimana? Soalnya kan ada dua versi. Dalam arti yang versi lama sama versi baru gitu. Ya, betul. Saya gini kan tadi. Udah, kita pertanyakan dari segi aja. Ada. Nggak mungkin sebuah benda kuno atau pusaka peninggalan warisan zaman dahulu, zaman kerajaan zaman itu nggak mungkin dijual 1 juta, 2 juta, 3 juta, apalagi ratusan ribu. Kan di sini pernah sih lewat, banyak sih jual bahkan 100, 200 juga dapat. Sejamin itu buatan empuk sekarang. Itu dari segi harga. Dan yang tidak dapat dibohongi juga dari segi bahannya, segi bahan kerisnya, pamornya. Jadi bahan pembuatannya itu kebanyakan yang pusaka itu dari besi meteorit. Jadi besi meteorit itu banyak terdapat cuman zaman dahulu. Dan itu konon pembuatannya pun tidak menggunakan berapi seperti zaman sekarang. Zaman dulu itu dibuatnya itu menggunakan kekuatan yang simpel itu memiliki, seperti memakai tangan. Karena katanya zaman dulu itu bisa tangannya pun bisa membentuk. Jadi itu zaman itu enggak katanya yang seperti itu, karena mungkin keyakinan dan kekuatan spiritual mereka itu sangat kuat. Jadi itu seperti ini, besi seperti ini saya jamin kalau dicari di itu nggak ada jenis-jenis besi ini. Memang mungkin kelihatan sepele, tapi kalau kita telah lebih dalam itu beda besinya, itu hitam dan memang tidak berkarat walaupun tidak pakai minyak. Saya lebur minyak ini supaya lebih menjaga saja, menjaga keasliannya, wujudnya, bentuknya. Ini hitam walaupun direndam pakai air itu nggak berkarat, tapi kalau ada karatnya cuman mudah lepas. Jadi itu dari segi bahannya itu beda. Dan juga kalau kita lebih memahami ke spiritualis itu pasti memiliki perbedaan. Ada kekuatan di dalamnya, ada kekuatan yang beda. Getaran kayak gitu ya. Iya, karena memang sudah dimiliki oleh orang-orang yang sepuh, yang sudah turun temurun dan sampai sekarang berarti kan udah ratusan ribuan tahun bisa jadi. Jadi perbedaan itu beda dan nggak mungkin dijual di sembarang tempat, pasti di museum kan, walaupun itu pun ada. Ayas, apakah setiap benda pusaka harus dirumat ataupun dirawat seperti pusaka keris ini? Kalau pada umumnya dirawat itu kita ya harus agar besinya tetap bagus, tetap terawat, dan anak cucu kita tahu seperti apa sih keris itu harus dirawat. Kalau masalah di rumah itu lebih ke berarti ke nilai apa ya, dalamnya atau batinnya. Jadi itu yang sering berlaku kebanyakan itu khususnya di keris 25.
itu yang perlu diingat, karena keris prima itu adalah keris khusus, dulunya itu pegangan praja sebagai identitas atau KTP kalau sekarang. Jadi pada jumlah itu nggak boleh sembarang orang memiliki keris itu. Itu tapi keris yang emang ada terah atau ada tulisan di atasnya, emang warisan. Kalau keris sekarang sih boleh, nggak apa-apa yang keris yang itu kata Mas Ide itu. Macam di Iya, toko gitu ya. iya. Cuma kan beda. Gitu. Jadi kita ya wajib hukumnya menjaga tradisi kita sebagai orang Jawa, terus termasuk ya salah satunya menjaga keris. Yang penting kita nggak bersirik, biar tetap terjaga awet dan anak cucu kita tahu seperti apa sih keris itu. Itu sejarah. Iya. Oke, sahabat Tapak Wiseso dimanapun panjenengan berada, itulah salah satu kisah tentang filosofi baik sejarah keris yang Ayas tadi ceritakan. Karena bagi orang Jawa, adat dan budayanya yang pernah kakek buyut kami dulu cerita, bahwa laki-laki itu tidak akan disebut dewasa sebelum memegang sebuah 5 wasto itu. Contoh salah satunya adalah sebuah benda pusaka keris itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi biar sahabat-sahabat Tapak Wiseso di sana paham, oh iya ya, ternyata kita sebagai orang Jawa harus tetap jangan sampai jauh dari budaya-budaya Jawa lah. Jangan sampai gitu. Karena zaman semakin ke sini kadang suka dicampur adukan budaya asing sama budaya Jawa. Kita orang Jawa tetap kita harus bangga budaya dan adat Jawa, kita harus lestarikan. Kurang lebihnya seperti itu sahabat Wiseso. Monggo panggil. Kami akan terus menelusuri misteri dan mitos sejarah tanpa mengingkari bahwa kebenaran sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus penelusuran Tapak Wiseso berikutnya. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.